Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi walittuqa. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadis wa ma'nahu wallahu a'lam bimuradi. Masyiral muslimin, jamaah siar senja Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta sahabat media center Nurul Qalbi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan taufik, rahmat, hidayah serta inayahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan Ramadan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah bulan puasa, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan yang insya Allah dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat kita sampai kepada baginda Nabi, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umat beliau hingga akhir zaman. Jamaah syiar senja Ramadan, sahabat media center Nurul Qalbi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insya Allah akan kami bahas yang berkaitan yang biasa sering terjadi pertanyaan di lingkungan masyarakat, khususnya di kaum hawa. Apa pertanyaan itu? Pertanyaan itu adalah, bolehkah tidak puasa bagi seorang ibu yang sedang hamil dan ibu yang sedang menyusui? Pertanyaan ini sering saja terjadi di lingkungan masyarakat kita, khususnya di masyarakat awam. Dan terkadang pertanyaan ini masih simpang siur bagi jawaban para ulama, para kiai kita yang menyampaikan syiarnya di kalangan awam. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini insya Allah akan kita bahas, bolehkah seorang wanita yang sedang hamil dan ibu yang sedang menyusui tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kali ini. Profesor Fahlan Az-Zuhaili menjawabnya dalam kitab Fikih Islam wa Adillatuhu. Beliau ini adalah pakar ilmu fikih dan usulul fikih dari Universitas Damaskus. Beliau menyebutkan bahwasannya ada 9 golongan yang boleh tidak melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama yaitu ibu yang sedang hamil.
Yang kedua, ibu yang sedang menyusui. Yang ketiga, dipaksa orang lain untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Yang keempat, orang dalam perjalanan. Yang kelima, orang yang sedang sakit. Yang keenam, jihad fi sabilillah. Yang ketujuh, orang yang memang benar-benar lapar. Yang kedelapan, orang yang benar-benar haus. Dan yang kesembilan, orang yang sudah lanjut usia. Dari keterangan beliau, di sini dapat kita ambil bahwasannya ibu yang sedang hamil dan ibu yang sedang menyusui dibolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Hal ini dikiaskan dengan seseorang yang sedang sakit ataupun seorang musafir yang sedang dalam perjalanan. Sebagaimana hal ini dikutipkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menggugurkan kewajiban kepada orang yang sakit dan musafir. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW barusan tadi, Profesor Dr. Wahbah mengatakan, jadi wanita yang sedang hamil dan wanita yang sedang menyusui diperkenankan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Hadirin syiar senja Ramadan, sahabat Media Center Nurul Qalbi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Oleh karenanya, keterangan dari Profesor Dr. Wahbah Al-Juhaili tadi, seorang ibu yang sedang menyusui, seorang ibu yang sedang hamil, hal ini boleh orang-orang tersebut tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Akan tetapi mereka harus melaksanakan beberapa kafarat yang mesti harus dilaksanakan ketika seorang ibu hamil dan seorang ibu yang sedang menyusui sudah mampu untuk melaksanakannya. Pertanyaannya, bolehkah orang yang sedang hamil tadi atau ibu yang sedang menyusui tadi dia tetap kuat melaksanakan ibadah puasa? Hal ini jika beliau kuat, jika ibu hamil dan ibu yang menyusui kuat untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka faman tataw'a khairan fahuwa khairul lah. Maka jika kita mampu, jika dia mampu untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, maka itu lebih baik baginya, karena puasa Ramadan ini adalah kewajiban setiap mukmin laki-laki dan setiap mukmin perempuan. Jamaah sahabat siar senja Ramadan, Media Center Nurul Qalbi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita tilik dari ketika seorang ibu yang hamil tadi dan ibu yang sedang menyusui tadi, dia tidak melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, maka dia mesti menggantinya. Dan hukum ini ada 4 imam berselisih pendapat, berbeda pendapat dalam menanggapi hal tersebut. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan jika mana wanita yang sedang hamil ataupun ibu yang sedang menyusui, jika mana dia takut dengan puasanya, mengkhawatirkan kondisi fisik calon bayinya bagi ibu yang sedang hamil dan kondisi fisiknya yang sedang hamil. Oleh karenanya, menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambal, wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui itu ketika dia sudah selesai menyusuinya dan ketika dia sudah selesai hamil atau sudah melahirkan anaknya, ketika dia mampu, dia harus membayar fidyah.
Membayar fidyah tidak hanya membayar fidyah, akan tetapi dia juga harus membayar puasa berapa hari yang dia tinggalkan. Nah, oleh karenanya menurut Profesor Dr. Wahbah Al-Juhaili, dalam hal ini ada 4 pendapat yang mengatakan demikian. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, ketika ibu yang sedang hamil dan ibu yang sedang menyusui, dia tidak melaksanakan ibadah puasa karena takut khawatir akan dirinya dan jabang bayi yang ada dalam kandungannya, maka dia harus membayarnya atau menggantinya di lain hari, yaitu berapa hari yang dia tinggalkan puasa Ramadan pada kali ini. Oleh karenanya dia wajib puasa dan juga wajib membayar fidyah. Yang kedua, menurut Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi, bagi wanita yang sedang hamil dan wanita yang sedang menyusui, dia hanya membayar qadhonya saja, akan tetapi tidak wajib untuk membayar fidyah. Dan yang ketiga, dari Imam Maliki. Imam Malik, wanita yang menyusui, dia mempunyai kewajiban untuk mengganti puasa dan membayar fidyahnya. Akan tetapi bagi wanita yang hamil, dia hanya puasa, tidak membayar fidyah. Hal ini sudah dijelaskan dalam kitab Majahibul Arba'ah yang baru saja saya sampaikan. Di antaranya saya ulas kembali, yaitu menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, jika mana wanita yang sedang hamil dan wanita yang sedang menyusui anaknya, jika mana dia khawatir dengan kesehatan dirinya dan kesehatan calon bayinya, maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, wanita hamil tersebut wajib mengganti puasa dan membayar fidyah. Dan selanjutnya menurut Imam Hanafi, dia hanya wajib membayar qadha saja, tidak wajib membayar fidyah. Dan menurut Imam Maliki, wanita yang sedang menyusui, dia wajib membayar puasa dan membayar fidyah. Akan tetapi bagi wanita yang hamil menurut Imam Maliki, yaitu hanya puasa, tidak wajib membayar fidyah. Dan ukuran fidyah, yaitu ketika kita meninggalkan 1 hari, itu sama dengan takaran di Indonesia kurang lebih 675 on. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat awam. Bolehkah wanita yang sedang menyusui dan wanita yang sedang hamil dia tidak melaksanakan ibadah puasa? Jawabannya boleh, akan tetapi harus diganti di lain hari sesuai dengan kekuatan, dan dia ganti sesuai dengan hari yang dia tinggalkan. Apakah sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, bahkan mungkin sebulan lamanya, maka di lain hari dia wajib untuk menggantinya sesuai dengan kita mengikuti imam yang mana, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, atau Imam Hanafi, sesuai dengan keiktiqadan kita, keyakinan kita masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi puasa kita atau puasa Ramadan kita di tahun ini, di tahun 1443 Hijriah, mudah-mudahan puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tidak hanya puasa kita, melainkan qiyamul lail kita, qiraatul Quran kita, dan lain amaliah ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan semua amaliah ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sahabat Media Center Nurul Qalbi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pemirsa siar senja Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat buat saya pribadi khususnya, dan umumnya buat jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan sekali lagi
kita selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kurang lebihnya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.